Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para subscriber, follower Jejak Pemandu Channel. Pada hari ini saya sedang nge-vlog di SMPN 30 Kota Bandung. Akan ditayangkan bagaimana simulasi pelaksanaan rapat Dewan Penggalang di SMPN 30 Kiara Condong Bandung. Ikuti terus bagaimana mekanisme tata cara pembentukan Dewan Penggalang seperti yang nanti akan ditayangkan pada segmen berikutnya. Nah, aku bacain ya siapa aja ya. Yang pertama ada Febri, kedua ada Kayla, ketiga ada Arina, keempat Aulia, kelima Syakina, terus keenam ada Fitri, ketujuh Jesse, kedelapan Kaifa. Jadi kalian pilih salah satu dulu aja. Nah nanti kan ini kan disuruh 4, jadi kita masukin satunya 4 kali. Jadi buat pertama kedua sama pertama kedua. Paham nggak? Ada bawah kita. Nanti digulung ya. Kurang kertas nih. Nah, Pak, itu ini dulu bantu. Begini. Mau cukup bagi dua. Karena bukan kertas, nanti. Udah sih, kita beli silakan. Jadi nanti dulu pertama nih dia. Silakan nunggu, mungkin lain. Cuma bungkus. Udah, semua dapat. Tulis nama salah satu yang aku tadi sebutin. Terus nanti gulung, nanti kumpulin di tengah. Ini dengan guru, nanti aku yang menentukan, kita baru gunakan nanti hasilnya serahkan ke mahkamah. Pertama nanti aku ikut ke Galang. Kalau misalnya ada yang izin, lebih baik izinnya ke sekre aja, atau bisa ke setiap kelas. Kayak misalnya sekre itu harus aktif nanya-nanya di kelasnya siapa aja yang gak masuk, biar jelas juga misalnya ada yang sakit, ada yang izin atau apa gitu. Terus sekre juga harus memperhatikan kebutuhan setiap regu. Misalnya regu ini butuh alat ini atau sekolah ini nih butuh kayak tongkat, tambang yang gitu-gitu bisa dikonfirmasikan ke bendahara. Nanti bendahara yang ngurus, terus sekre yang memenuhi kebutuhan itu. Nah terus buat bendahara di sini kan setiap kami suka ada iuran. Nah iuran itu dipegang sama bendahara yang ngurus. Kayak misalnya setiap kelas nih kayak kekumpul 50 atau 30 sampai 50.000. Nah nanti kalian itu misalnya minggu pertama nih ada berapa uangnya. Nah kalian tuh harus apa ya, harus bisa mastiin kalau uang itu tuh aman gitu, nggak kepake atau apa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dibutuhkan bisa gampang. Kalau bisa kayak ini uangnya kurang gini atau ada yang hilang gini. Nah itu bendahara yang harus ngurus gitu. Terus kalau misalnya ada yang ini kalau bisa uang iuran itu setiap orang tuh harus bayar gitu. Soalnya ini kan sama kayak uang kas, jadi kalau misalnya ditunggak ya jadi nggak kayak uang kas gitu lah pokoknya. Jadi udah jelas ya tugas-tugasnya apa. Kalau misalnya penjelasan aku belum jelas, bisa ditanyain ke Kadek, ke Marwanto atau Bu Kusuma. Terus buat bidang, di sini kan ada wakil Kindro ya. Nah
wakil pinru ini bisa ngisi bidang-bidang yang ini. Nah kalau ini sarana cari sesi dokumentasi aja. Tugas bidang sudah dijelaskan semua. Tugas bidangnya udah, baru sekre kan? Oh itu bisa nggak? Tahu belum tahu. Ini yang sarana prasarana sama materi kurikulum kurang tahu. Oh kurang tahu ya. Jadi butuh pengarahan lagi dari kakak pembina ya. Nah ini saudara-saudara barusan sudah mengarahkan nih. Pertamanya ini ada namanya siapa? Kasya ya. Kasya barusan sudah menjelaskan tentang job deskripsinya sekre ya. Nah, beliau belum menjelaskan tentang tugas bidang-bidang. Nanti mungkin konfirmasi, koordinasi dengan pembinanya kembali. Terus yang hobi foto-foto nih siapa? Ada nggak di sini? Boleh tuh itu siapa namanya? Apa? Safa. SH. Sekarang masih apa? Kau yang jelasin kakaknya. Coba jangan dulu, kayak yang jelasin. Oh, kayak yang jelasin kakaknya. Ketika barang-barang yang ada di sanggar, barang yang jadi barang itu kan di sanggar kan banyak, jadi harus dijaga. Misalnya kalau ada yang Job hilang, deskripsinya mungkin masing-masing tugas belum dirinci. lihat apa aja barang yang hilang, terus apa aja barang yang kelebihan atau apa gitu. Ya udah semua terbentuk pertamanya. Udah. Yang satu siapa? Pertama, Namanya yang ada satu. Febri, Mana Febri? Udah Febri, itu siapa lagi? Aulia, Mana Aulia? Terus Sakiana, mana Sakinah? Sakinah. Terus siapa lagi? Fitriani. Fitriani. Ya gini. Jadi ini ada apa namanya di penggalang itu kan gini. Tadi kamu tuh udah menjelaskan tuh. Ada Dewan Galang, ya. Dewan Galang tugasnya apa? Membicarakan tentang tata tertib pasukan. Ya. Kan kita belum punya tata tertib aturan itu, pasukan itu. Ya. Nah, buat kamu yang buat aturannya. Nanti konsultasikan dengan pembina. Ini saya buat aturan seperti gini. Misalnya, contoh di Dewan Galang buat aturan. Seorang atau pramuka tidak boleh pacaran misalnya. Itu aturan. Seorang atau pramuka 15 menit sebelum latihan sudah ada di lapang misalnya. Itu aturan. Ya. Buat aturan. Aturan. Misalnya setiap anggota pramuka tidak boleh menyampah atau diwajibkan membawa nasi atau pakai misting bawa toples misalnya. Itu aturan begitu. Nah, jelas kalau membuat aturan pasti akan ada sanksi. Kalau dia misalnya berbuat peraturan terus dia melanggar, dia sanksi. Tentukan sanksinya apa. Bahwa setiap melanggar harus membuat kebaikan, misalnya apa, membersihkan masjid, ngepel kase misalnya, atau misalnya membersihkan kaca sanggar. Nah, kita buat apa? Nasihat gimana? Ya.
Nah, sekarang nggak apa-apa nggak gambaran aja. Itu kan minimalnya kamu sudah komis, yuk. Kalau kita buat, nanti kita masih panjang, ntar baru berbentukan ini. Terus nanti di membuat apa lagi? Masyarakat nanti ada ini kita sudah buat dari apa? Dari Kamis. Dan setiap Rabu juga nanti dekannya Pak. Ini tuh ini ada bagian dapur, makin turun. Materinya apa kan? Materinya ini. Disampaikan materi ini. Nanti Jadi kalau terbentuk pratama, pertama nanti ada di diundangnya akan bentuk seperti ini. Jadi kegiatan apa itu? Dewan Galang ini. Apa kita sudah cukup materi itu atau belum? Atau kebanyakan? Misalnya sekarang materi P3K, materi ini terus gitu. Nanti dirancang materi-materi itu sampai dengan perlengkapan yang dibutuhkan. Nanti larinya ke nanti ada dibentuk lagi Dewan Galang. Terus menentukan dan memilih pertama udah tadi ya. Terus menentukan program pasukan dan pembagian tugas dalam pasukan. Yaitu nanti seperti apa tugasnya, misalnya dibentuk Sapras. Gini, pertama tugasnya apa? Manajer kan, pemimpin. Terus sekretaris apa tugasnya? Terus menulis sekretaris semua. Surat keluar, surat masuk. Terus misalnya yang menyangkut dengan kertas perkertasan dengan tulisnya terus sekretaris. Bendahara urusan dengan duit. Tidak boleh uang sembarangan orang memegang uang, nggak boleh. Harus satu sumber uang itu. Ya, misalkan kita suka ada iuran nih tiap Kamis, itu yang menyerahkan itu bendahara. Karena dipegang oleh kamu itu takut itu berbahaya, nanti titipkan ke pembina. Ya, pembina untuk apa uang itu? Ditanya nanti kan ada juga bertanya, Pak kita kan suka iuran tiap bulan nih, tiap minggu, untuk apa? Uang itu untuk apa? Untuk membeli alat latihan. Contohnya kita belum punya kompas, beli kompas dari uang siapa? Uang kamu. Sekarang terus kita nggak punya semapur, dari mana kita beli? Dari uang kudunan itu yang ini. Nggak punya tambang, kita beli dari mana? Dari uang yang suka dipakai iuran dari kami. Cuman sekarang uangnya itu makin merosot. Atau saudara gua ada yang bayar 2 orang, ada juga yang bayar 2 orang, ada juga yang tidak bayar karena kabur. Nah, itu diatasi yang kabur itu bagaimana? Makanya nanti saya tidak akan segan-segan memberikan nilai kepada yang kabur itu nilainya K saja, kurang saja. Gitu. Jadi jangan segan-segan kita menentukan itu, karena kasihan kepada orang yang aktif ya. Banyak orang yang aktif dan yang tidak aktif sama, ya kan? Gitu. Nanti dilihat dari oleh sekretaris dengan baik, gitu. Ya, benar dengan uang. Terus Sapra tadi betul tadi barang-barang dilihat barang-barangnya. Di sanggar itu ada apa aja barang itu. Minimalnya harus 2, pena 2, kompas 2. Kenapa? Karena ada putra dan putri, jangan itu area gitu. Nanti barang putri pisahkan barang putri unggul, putra pisahkan barang putra unggul. Ulang hari ji, kayak bisa-bisa di putri pakai putra. Tongkat tulisan, tongkat ciri khasnya. Kalau putra sama tongkat warna hijau, putri warna koneng. Kalau misalnya ada putra ngambil yang koneng, carikan karena dia ngambil barang orang lain. Jadi ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya setiap barang yang dimiliki oleh masing-masing pasukannya, oleh putri. Gitu ya. Jadi jangan sampai barang itu tertukar gitu. Akibatnya kalau gitu kumaha. Kesel tuduh. Enggak tahu sih enggak make. Jadi dulu kena teh. Nah, kalau putra mau pakai barang putih, tulis data peminjaman, minjam ini begitu. Itu udah jadi administrasi kayak gitu. Jangan dibiarkan. Oke, barang putih beak, barang putra ada. Atau dibalik misalnya dua barang lengit. Jangan. Lalu matkur tadi ya, dokumentasi. Setiap kita dokumentasi. Ya, kegiatan maupun kegiatan pramuka, siapa ketua upacara hari ini? Itu, misalnya di jadwal petugas upacara sekarang adalah Regu Melati. Nah, Regu Melati kan musyawarah. Siapa yang jadi pemimpin upacara, siapa yang bertugas bendera, siapa yang baca dasar dharma. Ya, itu akan dibentuk. Siapa yang persiapan tiap banderanya? Ini oleh Dewan Harian itu ditunjuk oleh Pratama. Minggu depan petugasnya adalah petugas upacara Regu Melati misalnya teh. Udah dilihat saha yang menjadi pembina komandan upacaranya, saya pengibar bendera, gitu. Saya yang baca trisatianya, yang baca dasar dharmanya. Itu diatur di sana. Ini begitu upacara tuh kudu pembina itu kumpul tuh kudu pembina tiap itu kan pakai SPROE. Kumpul ini mah enggak, sekarang udah ada kamu mau tanggung jawab.
upacara itu. Ya, upacara tempatnya misalnya untuk putih bagi dua lah. Misalnya Pratama 1 dan 2 di sana tempatnya, yang 3, 4 di sini misalnya. Bagi dua tempatnya. Kalau mau DKW kan nggak cukup. Mungkin pembinanya kan untuk putih bisa Ibu Kusuma, bisa saya. Kalau nggak ada pimpin upacara, Dewan Galang pimpin upacara. Ya, kalau kakak nggak bisa, ketua Dewan Galang nanti yang suruh untuk pembina upacara. Itu kan berlatih ya. Nanti Dewan Galang juga nanti akan menyusun siapa pembina upacara di komisi ini. Saya diajar KB. Ya, kamu nyusun sana hari Kamis pertama, kamu misalnya Esa misalnya sebagai pembina upacara. Nanti kedua anak kan jajar. Dia mereka supaya berarti berbicara depan anak-anak. Melatih keberanian kan. Inilah nilai mahalnya di pramuka itu. Ya. Itu nilai mahal di pramuka itu seperti itu. Beda leadership-nya antara OSIS dan lain beda dengan pramuka. Ya, pramuka itu orangnya orang lapang ya. Segala bisa pramuka mah. Gitu. Dan itu menentukan yang matkul teh ujian SKUT iraha. Makanya kata Kamar itu tadi 3 bulan. Kamu sekarang kelas 7, 3 bulan sudah ramu, 3 bulan sudah rakit, 3 bulan sudah terap, 3 bulan kemudian saya sana kelas 2 sampai kelas 3 kamu sudah menggarap pramuka Garuda. Kalau 30 kamu sudah Garuda. Gagah kan kalau Garuda. Kalau kamu di penggarap sudah Garuda, nanti tinggal ngomong. Ya. Nanti saya akan bicara ke dinas. Ini anak saya ini sudah Garuda. Tolong diarahkan ke SMA mana yang dia mau. Langsung ke opat pilih di dinyana orang langsung. Jadi akurkeun cocokkeun paling banyak.